Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kabarnya? Di kesempatan kali ini lama kita gak berjumpa. Namun ya, alhamdulillah hari ini saya kembali bisa menyapa kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih masih setia di channel ini, Curcol Positif, Curcol with me. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara membuat PowerPoint atau bahan tayang yang ideal bagi seorang dosen ketika ingin memberikan materi ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, dan memang nggak semua, tapi hal yang ingin saya sampaikan ini adalah hal yang sebenarnya penting tetapi sering lupa kita cantumkan di PowerPoint ya. Dan kita perlu yakini bahwa berbeda PowerPoint yang kita sampaikan untuk pembelajaran maupun PowerPoint yang kita sampaikan dalam hal yang tidak formal ya, atau dalam hal yang dalam kondisi yang berbeda, bukan dalam sistem pembelajaran. Nah, karena apa? Karena dalam sistem pembelajaran ya, itu yang ditargetkan kita itu berhasil menyampaikan materi kepada peserta didik, dan itu harus tercermin ya pada bahan tayang berupa PowerPoint yang kita tampilkan kepada peserta didik. Nah, kalau dosen, otomatis peserta didik adalah mahasiswa-mahasiswi ya, yang ada di kelas kita atau yang ada di sebuah universitas. Mungkin yang ingin saya sampaikan di sini tidak secara menyeluruh ya, tetapi lebih pada slide pertama apa yang harus kita tampilkan, slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Nah, jadi ada 4 slide yang ingin saya berikan saran ya, apa yang harus dimuat pada keempat slide ini sendiri. Pada slide pertama ya, kita harus mencantumkan materi apa yang ingin kita sampaikan pada saat itu. Contoh misalnya, saya selaku dosen yang memiliki home base di Prodi Ekonomi Islam ya, maka di pertemuan pertama di mata kuliah Ekonomi Islam 1 ya, saya akan memberikan materi berkaitan dengan Islam, iman, amal, dan ihsan. Maka itu harus kita tampilkan ya, dan juga ada nama kita ya, dan ada NIM. Namun ini bukan sesuatu hal yang wajib seperti ini ya, tapi setidaknya ada judul atau ada subbab yang ingin kita bahas pada hari itu. Nah, dan pencantuman nama dosen ya, saya rasa itu sesuatu hal yang memang layak ya. Jadi mereka tahu siapa yang akan menyampaikan materi tersebut atau siapa yang menyiapkan materi tersebut itu. Jadi cantumkan saja, nggak masalah ya. Tapi intinya ya, silahkan improve sendiri di halaman pertama ini atau di slide pertama. Namun jangan terlalu lebay ya. Cukup menyampaikan informasi apa yang akan kita bahas dan siapa yang mengampu dosen tersebut. Untuk menarik atau tampilannya itu lebih menarik, mungkin kalian bisa mencantumkan logo universitas ya, logo fakultas, atau logo dari prodi kita. Dan jadi itu untuk memberikan kesan bahwa tampilannya menarik ya, dan menarik, otomatis peserta didik juga akan lebih enak memandangnya, dan kita nampak lebih profesional ketika kita menyiapkan slide untuk untuk kita paparkan bahan materi yang kita sampaikan pada hari itu. Sedangkan pada slide yang kedua ya, itu kita harus mencantumkan cakupan bahasan terhadap materi yang kita bahas tadi. Nah, saya tadi akan mengajar berkaitan dengan Islam, iman, amal, dan ihsan. Ya, jadi saya harus mencantumkan bahwa yang akan menjadi pembahasan kita terhadap materi tadi yaitu mencakup berkaitan dengan pengertian Islam, iman, amal, dan ihsan ya, dan juga keterkaitannya atau posisinya itu di dalam ekonomi Islam. Nah, ya, jadi jadi ketika peserta didik melihat, oh berarti ini nih yang akan menjadi bahasan pada materi atau subbab ini. Nah, ini nih ya yang menjadi pokok bahasan. Jadi ini sebagai bahan informasi ya ke peserta didik bahwa ini saja yang akan menjadi fokus kita di hari ini. Jadi peserta didik juga nggak akan nggak akan menghayal atau nggak akan meraba-raba apa saja yang menjadi pembahasan yang ingin disampaikan oleh kita selaku dosen pengampu ya. Dan ini juga bagian untuk menarik fokus ya peserta didik ya, sehingga mereka bisa fokus ke materi yang ingin kita sampaikan. Pada slide ketiga ya, otomatis kita harus memberikan atau harus memberitahu tujuannya pembahasan berkaitan dengan topik tadi itu apa. Nah, tentu tujuan ini sangat berkaitan dengan cakupan bahasan tadi
Nah, kalau memang cakupan bahasan tadi berkaitan dengan pengertian Islam dan juga sebagainya, dan juga yang kedua yaitu keterkaitannya ya terhadap ekonomi Islam, maka tujuannya ya tetap ya agar mahasiswa itu memahami konsep dasar dalam Islam ya, tentang Islam, iman, amal, dan ihsan dan juga sebagainya. Dan ini penting juga ya. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran kita pada bab ini. Sedangkan pada slide keempat ya, itu berisikan pengantar ya. Kenapa pokok bahasan ini penting untuk dipelajari, atau penting untuk kita sampaikan, atau penting bagi mahasiswa untuk mengetahuinya. Nah, ya, jadi tidak langsung masuk ke materinya, tidak langsung masuk ke pengertiannya, atau tidak langsung masuk ke inti pembahasan, tidak ya. Dia juga harus tetap runut. Nah, jadi ada slide pertama tadi berkaitan dengan cover, slide kedua cakupan bahasan kita itu apa aja, dan slide ketiga itu tujuan, maka slide keempat itu berkaitan dengan pengantar. Kenapa? Isi dari pengantar itu lebih kenapa penting kita memahami berkaitan misalnya saya tadi ya, Islam, iman, amal, dan ihsan. Nah, itu kenapa? Nah, jadi kalau memang sudah ada pengantar, mahasiswa sudah semakin fokus ya, dan ketika kita masuk ke slide selanjutnya yang berisikan materi-materi kita ya, itu mereka sudah lebih gampang memahaminya. Juga jangan lupa ya, di slide terakhir itu kita ucapkan terima kasih. Ya, dan itu penting ya, itu juga bagian dari etika kita dalam menutup pembahasan atau menutup kuliah pada hari itu, dan kita tutup dengan kata terima kasih di terakhir slide pada bahan tayang yang kita persiapkan. Nah, sedangkan selepas dari slide keempat tadi ya, itu ya materi yang ingin kita sampaikan itu apa yang harus kita cantumkan, otomatis kita sendiri yang tahu ya, yang kira-kira merujuk kepada tujuan dari pembelajaran tadi. Nah, yang saya rasa sangat simpel ya. Dan ketika kita menyiapkan ini, maka saya rasa kita sudah memberikan atau sudah menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya paham terhadap sistem pembelajaran, tidak hanya bagaimana cara kita menyampaikan materi, tetapi dalam kita menyiapkan bahan tayang aja itu sudah layak kita disebutkan bahwa kita cocok untuk menjadi seorang dosen. Saya rasa cukup sekian ya berkaitan dengan bahan tayang. Yang saya sampaikan ini adalah item-item penting yang terkadang lupa, dan saya yakin ya, banyak di antara kita itu nggak tahu berkaitan dengan ini. Saya aja baru tahu ketika setelah mengikuti pelatihan pekerti itu sendiri ya. Kalau memang kalian nanti lulus sebagai dosen, saya doakan demikian, amin. Kalian juga akan mengikuti pelatihan hal yang demikian ya. Jadi apa yang saya tahu lebih baik saya tuangkan, saya berikan ke kalian. Sebagai bagian saya bisa membantu kalian untuk mempersiapkan ya, tahap micro teaching ini semakin maksimal. Saya ucapkan terima kasih ya, dan insya Allah kita akan menyajikan hal yang lain ya, untuk membantu kalian untuk mempersiapkan semaksimal mungkin berkaitan dengan SKB formasi dosen, baik itu di bawah Kemendikbud maupun Kemenak. Saya doakan ya, semoga yang terbaik untuk kalian, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.